قال تعالى وذلك تتصدق فيما فرض الاتفاق إفادة والاستفادة فترة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضامن خطبة هذه وجلس خاتما الموت في أمير شفيع رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وصحبه من الأنبياء والمرسلين ومن شهيد المسلمين وقاتهم وأسرارهم وأزواجهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة من كل نية صالحة خيرات الدنيا خاتما جبور كثير ودور طويل باطلا ورقة وسيرة من ظاهرة تبتلى الصلاة وزير الخبرية والجواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى النبي سيدنا محمد رسول الفاتحة. Kita masih berada di Nisabul dan utawi tarikoh ada pun kecualian itu lughatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah Allah Ta'ala sebetulnya melimpahkan nikmat sebenarnya bil khusus nikmat iman Islam sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjut di pembahasan dari Jala'ul Afham, cara daripada Aqidatul Awam. Aqidatul Awam susunan Pengagaman Tauhid susunan Sayyid Ahmad Marzuki. Misalkan di situ Jala'ul Afham kepada syarah-syarahnya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Asani Rahimahullah dan Allah yang ditulis oleh murid beliau Syekh Muhammad Ihya Ulumuddin Hafizahullah wa nafa'a bihi bi ulumi. Terakhir kita sudah membahas di mukadimah kitab baik tentang musannifnya dan juga asal-usul daripada nazuman tersebut.
Di mana nazam tersebut pada asal usulnya juga muqaddimah kitab berupa ini bait pertama bait itu abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi da'imil insani alhamdulillahil qadibil awwali akhiril baqi bila tahawuli. Ya, ini basmalah dan yang isinya adalah basmalah dan hamdalah. Ini permulaan daripada Al-Quran itu dengan basmalah dan hamdalah. Hamdahu bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama pengasih dan penyayang. Wabirrahim bila bersada dengan nama Ar-Rahim. Nama penyayang daimil ihsani yang langgeng. Ihsannya, perbuatan baiknya. Alhamdulillahil qadimil awal, maka segala puji bagi Allah al-qadimil awal, yang maha terdahulu dan maha awal tanpa permulaan, al-akhiril baqi bila ta'awuli, dan maha akhir tanpa penghabisan, al-baqi yang kekal bila ta'awuli, tanpa ada perubahan. Kemudian setelah basmalah hamdalah, kemudian al-dhaman bait berikutnya adalah salawat pada Rasul wasallam dan pada keluarga beliau. Tuma salatu wassalamu sarmada kama qala Nazim rahimahullah radhiyallahu anhu. Nabi tuma salatu wassalamu sarmada ala nabi yuqiriman wa ada. Kemudian salawat dan salam sarmada selama-lamanya ala nabi, atas nabi khairiman qad wahada, yaitu sebaik-baik man orang yang qad wahada, yang qad yang sungguh-sungguh wahada mentauhidkan Allah. Kepada Nabi sebaik-baik atau orang yang terbaik dari orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa alihi, dan para keluarga beliau. Wa sahbihi, dan sahabat beliau. Wa man tabi', dan siapa-siapa yang mengikuti beliau. Sabila dinil haqi wa ghairu muqtadi. Siapa yang tabi', yang mengikuti, siapa man sabila dinil haqi, yang jalan, mengikuti jalan dinil haq, jalan agama yang benar. Jalan agama yang benar. Ghairu mubtadi', dalam keadaan tidak membuat bid'ah. Hale keadaan tidak membuat bid'ah. Adapun mufradatnya mufradat kosakata yang ada di Al-Quran itu as-salatu. Cuma salatu, salat ini solawat, maksudnya di situ bukan salat imam, salat maknanya solawat. Tulisannya sama, salat itu bisa juga maknanya salat, bisa solawat, tulisannya sama dengan itu. Tapi salat di sini maknanya adalah solawat. Cuma salat kemudian solawat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Bi khairin, dengan kebaikan. Fa idza udifat, lalu jika disandarkan ilahi ta'ala, sholat itu kepada, disandarkan apa kalimat sholat itu kepada Allah ta'ala, karena maknaha adalah makna adalah apa maknanya sholat itu ziyadatul in'ami, pertambahan nikmat, al-makruni bit-ta'zim, yang disertai dengan pengagungan, wa tabjil, dan pemuliaan. Qad warada, dan sungguh telah datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna sholata minallahi rahmatun, sesungguhnya sholawat kalau dari Allah itu adalah rahmat. Innallaha malaikatahu yusholluna, Allah bersolawat, itu maksudnya Allah mencucurkan rahmatnya yang khusus. Karena rahmat Allah luas banyak. Dan berikut juga ini rahmat di sini maknanya rahmat yang khusus untuk Rasulullah. Rasul tentunya tidak sama dengan rahmat yang Allah berikan pada orang lain selain Rasul. Karena sholat itu Allah rahmat. Punya sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Cucuran rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa minal abdi doa.
Karena sholawat kalau dari hamba itu adalah doa. Sholawat itu kalau dari hamba, dari sesama hamba kepada Allah itu doa. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah sholawat. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah melimpahkan sholawat. Kalau dari hamba doa. Paminal malaikat istighfarun. Sedangkan kalau dari malaikat itu adalah istighfar, permintaan ampun. Malaikat bersolawat. Jadi memintakan ampun untuk Rasulullah SAW. Karena beliau kan tidak maksum, tidak punya dosa. Maka luberan permintaan ampun itu ya melimpah kepada umat beliau dan kepada beliau. SAW. Kemudian Tahiyatul Laikom bin Nabi apa? Assalam. Salam itu adalah salam secara bahasanya apa? Keselamatan ya. Salam itu maknanya di sini adalah at-tahiyatul laikah. Penghormatan yang layak bin Nabi SAW terhadap Nabi SAW. Salam itu maknanya tahiyah. Tahiyah itu asal maknanya adalah salam penghormatan. Tahiyah. Salam itu adalah salam. Salam penghormatan atau penghormatan yang layak kepada Rasulullah SAW. Sarmadan. Aida iman. Sarmadan sini dhorof. Ya. Zaman sarmadan itu langgeng. Lamanya. An-Nabi. Adapun Nabi ay al-ma'hud. Indal itlaq. Huwa Sayyiduna Muhammad SAW. Adapun Nabi ay tegese al-ma'hudu yang dimaksud indal itlaq ketika mutlak, maksudnya ketika tidak ada namanya, Nabi gitu saja mutlak. Jadi maksud kalau disebut Nabi saja itu adalah Sayyiduna Muhammad SAW. An-Nabi berarti beliau SAW. Kalau mutlak. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Walau ta'rifani dan bagi lafad Nabi, itu kedua lafad Nabi, utawi ta'rifani ada dua definisi, dua pengertian. Amun, khosun, pengertian umum dan pengertian khusus. Fa'alal awali, maka itu menurut pengertian yang pertama, huwa insanun, zakarun, hurun. Yaitu manusia laki-laki yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan kepada dia, kepada insan tadi dengan syariat, sawaun, itu sama. Adapun umira bitablighihi, diperintahkan dengan untuk menyampaikan syariat tadi, amla atau tidak diperintahkan. Fa in umira bidzalika farasulun aidan, jika diperintahkan dengan menyampaikan juga, maka dia sekaligus rasul, bukan hanya nabi tapi rasul. Fa nabiyyu a'ammu min rasul, maka nabi lebih umum dari rasul. Jadi nabi dan rasul itu sama-sama manusia laki-laki merdeka, sama-sama diberi wahyu. Bedanya kalau rasul ada perintah untuk menyampaikan tabligh. Kalau nabi itu tidak ada perintah untuk menyampaikan. Maka nabi lebih umum dari rasul. Ya. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi rasul itu pasti nabi. Wa alasani, sedangkan menurut pendapat kedua, ya, menurut apa? Tarif kedua ya, definisi pengertian nabi yang kedua, wa insanun zakarun hurun. Ya. Manusia laki-laki dan merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya dengan syariat.
diwahyukan kepadanya dengan syariat. Ya'mala bihi fi nafsih, supaya dia mengamalkan dengan syariat itu pada dirinya. Itu pengertian Nabi yang kedua. Pengertian Nabi yang pertama tadi, manusia laki-laki beri syariat, merdeka diberi syariat, baik diperintah atau tidak diperintah untuk menyampaikan. Dengan pengertian kedua, Nabi laki-laki, manusia laki-laki merdeka diberi wahyu untuk syariat untuk diamalkan pada dirinya sendiri. Wa rasul, sedangkan rasul insanu dakarun urun, manusia insanu dakarun laki-laki urun merdeka, uhiya ila bisyari'in, diwahyukan pada dengan syariat, liyuballighahu ilaihi ila ghairihi, untuk menyampaikan, supaya menyampaikan siapa insan tadi, rasul tadi, syariat tadi ila ghairihi, kepada selain beliau. Malaikun ila rojulan, dan tidak ada nabi atau rasul itu kecuali laki. Dikauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya, yaitu jumlah arsalna qablaka illa rijalan, dan tidaklah kami utus sebelum kau ya Muhammad kecuali laki nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, kepada rijal. Wahwa, adapun lafaz Nabi itu ala wajhain, berada pada dua wajah, dua sisi, yang cara bacanya. Ada Nabiyun ditasydid dengan tasydid ya, Nabiyun. Ada yang kedua bil hamzi dengan hamzah, Nabiun. Ada membaca Nabi pakai hamzah, ada Nabi pakai ya double ya tasydid. Adapun Nabiyun ma'khuzun minan nubuwah, Nabiyun terambil daripada nubuah, artinya al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Nabi dengan ya double tasydid itu diambil dari kalimat nubuah. Ini apa? Tempat yang tinggi. Sumiyan nabiyyu bihi, dinamakan Nabi dengan Nabi yang marfu' rutbah, sebab dia tinggi peringkatnya. Au rafi'u rutbati man tabi'ah, atau dia mengangkat rutbati, pangkat kedudukan man tabi'ahu, orang yang mengikuti beliau. Dia mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Sehingga Nabi disebut Nabi, dia kata nubuah artinya apa? Tempat yang tinggi. Dinamakan demikian karena Nabi itu memang luhur derajatnya di sisi Allah para Nabi. Atau dinamakan demikian karena para Nabi itu mengangkat derajat umatnya. Khairu man qad wa'ada bil hamzi. Kalau dengan yang kedua dengan hamzah, Nabiun ma'khudun minan naba, terambil dari naba, artinya berita, wal khobar. Naba itu artinya berita. Jadi Nabi itu orang yang diberi berita oleh Allah. Ya nau mukbarun itu. Karena sesungguhnya Nabi itu mukbar, diberi berita, dikabari. Au mukbirun, atau mengabari anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Maka Nabi itu terambil kata naba, artinya yang menyampaikan berita atau disampaikan kepadanya, yang memberitakan atau diberitakan. Itu Nabi. Beliau Nabi itu disebut Nabi karena dia diberitakan oleh Allah melalui wahyu. Dia juga memberitakan tentang Allah kepada para kaumnya, maka disebut Nabi. Firman berwahada, sebaik-baik orang yang bertauhid. Ay afdalu jami'il muwahhidin, jadi paling utamanya dari seluruh orang yang bertauhid. Nabi itu sebaik-baik orang yang bertauhid, paling utamanya dari seluruh orang yang bertauhid. Itu Imam Busiri itu dicatatkan lagi di kutip daripada bait-bait burdanya Imam Busiri. Kalau Busiriyu, Burda berkata Imam Busiri dalam burdanya, faqon nabiyina, faqon mengungguli siapa beliau, wasallam an-nabiyina, akan seluruh para nabi, fi khalqin, dalam penciptaan bentuk fisik, wa fi khuluqin, dan dalam akhlak, wa lam yudanuhu, dan mereka para nabi lam yudanuhu,
tidak mendekati beliau, tidak menghampiri beliau, fi ilmin baik dalam ilmu, wala karomi tidak pula dalam kedermawanan atau kemuliaan. Wa kulluhum dan semua para nabi min Rasulillah dari Rasulullah SAW itu multamisun, itu ibaratnya mengambil, multamis mengambil, ghorfan satu ciduk, minal bahri dari lautan, au roshfan atau satu cecap, satu teguk, minal diami dari kubangan air. Jadi ibaratnya beliau itu mengungguli hakul nabiina, mengungguli semua nabi dalam kholkin maupun hulukin, ciptaan fisiknya maupun peranainya. Lam yudanu tidak didekati beliau oleh para nabi dalam ilmu ataupun kedermawanan, tidak bisa mendekati beliau Waalaikumsalam. Kulluhum dan semua para nabi ibaratnya dari Rasulullah multamis mengambil seciduk horfan minal bari, ibarat dari saking luasnya ilmu beliau SAW tentang sifat beliau. Sifatnya para nabi itu cuma mengambil satu ciduk daripada lautan, minal bahri atau rosfan atau satu cecap, satu teguk, satu cecap daripada diami dari genangan air. Minal diami, diam jamak dari dimatun, artinya genangan air. Wal alifu qauli wa ada, alif dalam perkataan wa ada itu untuk itlaq, alif itlaq. Wa alihi al-muradu bihim di maqami doa kama huna kullu mu'minin. Yang dimaksud dengan mereka bihim dengan keluarga beliau ada dalam maqam doa ya, dalam posisi doa. Sebagaimana di sini dan doa semoga Allah melimpahkan salat pada beliau dan keluarga beliau. Jadi keluarga Nabi kalau dalam posisi doa, kullu mu'minin taqiyin, semua orang mukmin yang bertakwa itu masuk keluarga Nabi. Kalau ini maksud dalam masalah doa. Bima jaa bil hadithi, karena apa yang datang dalam hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah SAW, pernah ditanya siapa Rasulullah SAW, man alu Muhammad, siapakah keluarga Muhammad? Qala alu Muhammadin, maka berkata siapa Rasulullah SAW, keluarga Muhammad adalah kullu taqiyyin, setiap yang bertakwa. Yang mana bertakwa? Riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsatnya. Wa amma maqamil zakah, adapun dalam maqam zakat, dalam posisi zakat, keluarga Nabi itu adalah maka berbeda pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik berkata kalau Imam Malik bahwa Banu Hashim, itu Banu Hashim fakot saja. Kalau Imam Syafi'i berkata Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim dan Muttalib. Wasobihi dengan sahabat beliau itu isim jamak, ismu jamil li sohib, isim jamak untuk sohib, maknanya adalah sohabiyun. Sohbun itu isim jamak untuk sohib, maknanya adalah sohabiyun, sahabat. Bahwa siapa sahabat itu? Mani jitama abihi SAW, itu orang yang berkumpul, bertemu, orang yang berjumpa dengan beliau SAW, pada risalati setelah kerasulan, setelah beliau diangkat jadi rasul, mukminan dalam keadaan beriman bertemunya. Karena yang bertemu tidak beriman. Pamannya Abu Lahab itu bertemu tiap hari tapi tidak beriman. Yang bertemu berkumpul dengan Rasul dalam keadaan mukminan beriman, wa mata ala imanihi, dan mati atas wafat atas keimanannya. Karena ada yang mati tanpa naudzubillah dalam murtad, maka bukan sahabat lagi. Itu Abdullah bin Khattab yang dibunuh di Ka'bah waktu Fatu Makkah. Ketemu Abdullah bin Khattab bunuhlah meskipun dia bergantungan di Ka'bah, maka terbunuh Abdullah bin Khattab. Dia murtad. Alhamdulillah. Jadi sahabat itu berkumpul dengan Nabi, setelah Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, dalam keadaan dia beriman pada Nabi, wafat pun dalam keadaan iman, itu sahabat. Jumlahnya 100, waktu Rasulullah wafat, itu 124.000 sahabat, sama dengan jumlah para Nabi. Sebagai riwayat mengatakan 160.000 sahabat waktu Rasul wafat. Dan sahabat itu macam-macam ya. Ada sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada sahabat yang baru masuk Islam. Ada sahabat yang kecil. Ada yang baru ketemu dengan Nabi SAW. Belum lama. Itu sahabat juga karena beriman. Yang penting beriman
mati dalam keadaan iman itu sahabat. Jangan digambarkan sahabat itu alim semua. Sahabat itu tiga-tiga saja. Cuma mereka ya dari segi kemuliaan tidak ada yang menandingi sahabat. Hatta wali paling tingginya wali gak bisa menandingi paling rendahnya sahabat Nabi SAW. Karena sahabat Nabi langsung berjumpa dengan Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandingi. Walaupun mungkin dari segi ilmu ya macam-macam sahabat. Wala mubtadi dalam keadaan tidak membuat bid'ah. Mubtadi itu man kharajanil haq, orang yang keluar dari kebenaran. Wal haqu, kebenaran itu adalah kullu ma wafaqal kitab wa sunnah. Segala apa-apa yang wafaqah, yang menyesuaikan, yang bersesuaian dengan kitab dan sunnah, dengan Quran dan sunnah. Wal ijma' wal qiyas, dan bersesuaian dengan ijma' ulama dan qiyas, kesepakatan para ulama serta qiyas. Perbandingan hukum. Wal bid'atu lughatan, dengan bid'ah secara bahasa adalah maka muktarian. Apa-apa yang muktari, yang dibuat ala ghairi misalin sabik, atas ghairi misalin tanpa contoh yang mendahului. Ghairi misalin sabik tanpa contoh yang mendahului. Jadi bid'ah secara bahasa adalah segala yang dibuat tanpa contoh yang mendahului, itu bid'ah. Secara bahasa ini semua dibuat tanpa contoh. Itu bid'ah secara bahasa. Tapi secara syariat, masyarakat ma'udita ala khilafi amri syari'. Bid'ah itu adalah ma'udita apa-apa perkara yang ma'udita, yang diada-adakan apa ala khilafi amri syari', bertentangan dengan amri syari', perintah syariat. Bertentangan dengan perkara syariat, dengan perintah syari', perintah sang pembuat syariat. Ala khilafi amri syari', bertentangan atas perintah, bertentangan dengan perintah pembuat syariat. Itu bid'ah. Sehingga dari sini tidak semua bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara syariat. Yang bid'ah secara syariat itu cuma yang bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah yang dikatakan dhalalah. Adapun ada bid'ah yang dibuat baru tapi tidak bertentangan dengan syariat, maka bukan bid'ah secara syar'i. Bukan bid'ah secara syar'i. Jadi pondok pesantren, seperti menyusun kitab di zaman Nabi tidak ada. Dan bid'ah secara bahasa. Tapi secara syariat tidak bertentangan. Maka tidak dikatakan bid'ah secara syar'i. Tidak dikatakan ini maksud dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah itu bid'ah secara syar'i. Ini maksud kullu bid'atin dhalalah. Bukan semua bid'ah secara bahasa. Itu yang kadang gagal paham. Orang yang kurang kerja itu gagal paham dalam pemahaman bid'ah ini. Sehingga mereka tidak mau membagi bid'ah. Tapi hanya membagi juga. Nah, saya tidak mau. Pokoknya kul bid'ah dhalalah katanya. Kul bid'ah dhalalah. Tidak mau membagi bid'ah. Tapi hanya kepaksa dia membagi. Ada kacamata apa itu bid'ah tidak ada. Berkata itu kan tidak ada. Hanya mereka terpaksa membagi. Ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Tapi pembagiannya kacau. Tidak sesuai dengan. Sangat Imam Syafi'i membagi. Berkata Imam Syafi'i, segala yang diadakan itu ada dua. Ada mustahsanah, ada yang dianggap bagus, dan ada mazmumah, ada yang dianggap tercela. Kemudian Imam Syafi'i menukil mansana sunatan hasanatan hadis, dan mansana sunatan sayyi'at. Siapa yang memprakarsai satu perbuatan yang baik, membuat sunnah yang baik, tradisi yang baik, dia dapat pahala dia, dan pahala orang yang mengikuti dia. Siapa yang mentradisikan tradisi yang jelek, dapat dosanya, dan dosa orang yang mengikuti dia. Maka dari situ kata Imam Syafi'i, maka sesuatu yang diadakan itu terbagi dua. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Dan itu pendapat bukan hanya Imam Syafi'i. Jumhur mayoritas ulama. Ya, semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat seperti itu. Cuma orang-orang yang nyempal saja. Ya. Nah, nanti dibagi lagi. Yang terpuji ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah. Yang tercela ada yang bid'ah yang mubah. Yang tercela itu ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Dan bisa juga dianggap tercela bid'ah yang mubah, tapi kalau dia digunakan berlebihan. Digunakan itu mubah. Ini bid'ah yang tercela, ada yang terpuji. Tidak semua dhalalah. Yang semua dhalalah itu bid'ah syar'i semuanya. Kalau bid'ah syar'i semuanya dhalalah. Tapi bid'ah secara lughawi itu luas. Syarhu, adapun syarah, wa usalli wa usallim. Kemudian saya bersolawat dan saya bersalam ala sayyidina Muhammadin SAW, atas junjungan kami Muhammad SAW, Abdul Jamil Muwahhidin, paling utamanya seluruh orang bertauhid, para ahli washabihi,
dan kepada keluarga beliau, Rasul dan sahabat beliau, aman tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti beliau, fisabili dinil haqi, dalam jalan agama yang benar, biisanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, hingga hari pembalasan, amalan. Kenapa beliau memulai dengan salawat? Karena amalan, karena mengamalkan bimaruwiyah dengan apa yang diriwayatkan anhu dari beliau SAW, anhu qol, bahwasanya beliau bersabda, kullu amrin zibalin layubda'u bihamdillah, setiap perkara yang zibal, yang memiliki kepentingan, yang layubda'u tidak dimulai dengan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah, wassalati alaih, dan salawat kepada saya, bahwa akto, maka dia terputus. Maka perkara tadi, yang penting tadi terputus kalau tidak dimulai dengan hamdalah dan salawat. Akto abtaru, akto ibarat kalau hewan itu tidak punya ekor, akto tidak punya ekor. Abtar, ya itu nggak punya tangan dan kaki. Akto itu nggak punya tangan dan kaki. Kalau dalam manusia, kalau abtar itu nggak punya ekor. Kalau dalam hewan, mamhukun, maksudnya apa? Maksudnya terputus apa? Mamhukum min kulli barokah, terhapus dari setiap keberkahan. Sebenarnya riwayat Syekh Abdul Qadir Ar-Rahawi fil arba'in, dalam arba'innya, qala al-Haythami, Imam Nuruddin Al-Haythami berkata, sanadu dhaif, sanadnya dhaif lagi fil fadhail, akan tapi dia beradab tentang fadhail, dia hadis tentang fadhail, tentang keutamaan amal, dan tidak apa-apa. Wa ya yu'malu, fadhail hadis tentang keutamaan amal itu diamalkan dia pada keutamaan amal bidhaif, dengan hadis dhaif, disyuruti dengan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya tidak terlalu dhaif. Di antara syarat pengamalannya tidak terlalu dhaif. Yang kedua, syarat pengamalannya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, dia mengamalkan dengan niat hati-hati. Kalau itu masih ada bau-baunya sunnah Rasulullah, tanpa menisbatkan 100% itu kepada Rasulullah, kata dhaif. Yang beramal untuk karena kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Bahwa itu masih ada baunya hadis Rasulullah di dhaif. Faidatun, ini suatu faedah. Qala Imam Syafi'i, dan juga syaratnya tadi diamalkan dalam ya, bukan dalam masalah ikut keyakinan atau halal haram atau syariat, tidak diamalkan pada masalah keyakinan atau syariat. Di luar itu, tentang keutamaan amal, tentang manakib, itu bisa. Sejarah itu masih bisa. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu, saya suka an yuqaddimal mar'ah, untuk didahulukan, untuk mendahulukan siapa mar'u, yuqaddimal mar'u, untuk mendahulukan siapa seorang, baina yaday khutbati, di hadapan khutbahnya mar'u, khutbahnya seorang, wa kulli amrin talabau, dan di hadapan setiap perkara yang dia tuntut. Hamdallahi, mendahulukan apa? Mendahulukan hamdallah, hamdallah, mendahulukan akan pujian Allah Ta'ala, wasana'a alaih, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wassalata ala Rasulillah, dan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i berkata seperti itu. Saya suka kalau seorang itu sebelum khutbahnya, sebelum perkara yang dia tuntut, dia dahulukan dulu dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW, baru dia bicara, masuk mengajar. Dimulai dengan basmalah, hamdalah, salawat, dengan membaca kitab, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang dituntut yang baik, perkara yang baik itu dimulai dengan hamdalah dan salawat pada Rasulullah SAW, selain basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-fasl awal fi sifatillah, tentang pasal pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fatihah. Ya, Pak? Iya, Allah. Di bawahnya 10. Dimakamkannya 10. Datang. Sudah ada. Hah? Ya, saya